Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada pada hari Sabtu 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2024. Kita diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk duduk bersama dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr di Ma'had An-Najiyah di kota Batam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pertemuan yang penuh dengan barokah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebagaimana telah diketahui bersama, insyaallah kajian kita pada malam hari ini berjudul Rambu-rambu dakwah salafiyah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kita semua yang hadir di masjid ini sudah sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang telah menunjuki kita semua kepada dakwah salafiyah, kepada al-manhaj as-salafi, seiring dengan dahsyatnya badai fitnah yang menerpa kita
di negeri Indonesia ini. Kita semua patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat berharga ini. Dan marilah kita semua memohon kepada Allah agar nikmat yang sangat berharga ini senantiasa berada di tengah-tengah kita hingga ajal menjemput nanti. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa al-manhaj as-salafi, ad-da'wah as-salafiyah adalah as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, satu-satunya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada jannatullah Subhanahu wa ta'ala. As-siratal mustaqim adalah jalan prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan yang lurus ini akan senantiasa berkelanjutan dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sejak diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Akan selalu ada sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taifah, yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas as-siratal mustaqim, tegak di atasnya, istiqamah di atasnya. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Tidak bermudarat, tidak merugikan mereka, tidak membahayakan mereka pihak-pihak yang menyelisihi mereka dan pihak-pihak yang merendahkan mereka. Mereka akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah As-Salafiyun. Mereka adalah Ahlul Hadis. Mereka adalah Al-Firqatun Najiyah. Nama-nama yang berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu, yaitu orang-orang yang berada di atas jalannya, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini,
tentunya tidaklah cukup waktu untuk menjelaskan apa itu dakwah salafiyah secara rinci, secara panjang lebar. Apa itu al-manhaj as-salafi secara lebih luas, karena memang membutuhkan penjelasan, membutuhkan rincian dan penjabaran dalam waktu yang cukup panjang. Namun setidaknya pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat mengetahui di antara rambu-rambu, tanda-tanda, ciri-ciri dakwah salafiyah, agar supaya ketika kita berkomitmen untuk berada di atas dakwah salafiyah dan istiqamah di atasnya, benar-benar di atas ilmu, benar-benar kita berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya, tidak buta, akan tetapi benar-benar berada di atas dakwah salafiyah dengan konsisten berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah tersebut. Tidak bimbang, tidak samar, dan tidak ragu. Di antara ulama kita di masa ini yang berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan dakwah salafiyah adalah Al-Syeikh Al-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus berjudul Mahiyas Salafiyah. Apa itu as-salafiyah? Beliau menyebutkan sekian pokok bahasan yang sangat penting dan harus diketahui oleh salafiyun. Ada beberapa pokok bahasan, mulai penjelasan tentang apa itu as-salafiyah hingga poin rambu-rambu dakwah salafiyah. Kurang lebih ada 6 pokok bahasan di dalam kitab ini, dan diakhiri dengan khatimah, diakhiri dengan penutup. Di antara pokok bahasan tersebut berada pada an-nuqtah as-sadisah, poin yang ke-6, dzikru ba'dhi simati wa ma'alimil manhaj salafi aw salafiyah, penyebutan sebagian rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah, beliau sebutkan di sini ada 10 tanda, 10 rambu. Yang 10 dari rambu-rambu dakwah salafiyah ini diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dalil-dalil yang cukup banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun beliau hafizahullah ta'ala mencukupkan dengan menyebutkan satu dalil utama yang dapat mewakili 10 rambu-rambu atau tanda-tanda dakwah salafiyah tersebut, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang insyaallah akan kita baca hadisnya nanti. Adapun 10 rambu-rambu dakwah salafiyah yang beliau sebutkan adalah: awalan, yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Merealisasikan, mewujudkan al-ubudiyyah lillahi jalla wa ala, penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Anda bacakan satu-satu, nanti penjelasannya insyaallah ketika kita membaca hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ini yang pertama, merealisasikan atau mewujudkan penghambaan diri kepada Allah jalla wa ala. Thaniyan, yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan pemurnian al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruji an dhalika. Yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih, konsisten dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu anhum. As-salafus salih beliau bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, mencakup 3 generasi terbaik umat ini. Generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi at-tabi'in, murid-murid para sahabat, dan generasi atba'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in. Yang dimaukan pada poin yang ketiga ini adalah keharusan bagi seorang salafi untuk berpegang dengan pemahaman as-salafus salih yang tadi telah disebutkan, lil adillati syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i. Memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Wa adamil khuruji an dhalika, dan tidak keluar dari itu, tidak keluar dari pemahaman as-salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an, yang keempat, al-hadharu wat-tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ah. Yang keempat, waspada dan memperingatkan. Al-hadhar wat-tahdhir, waspada dan memperingatkan minal bid'ati, dari kebid'ahan, wal mubtadi'ah, dan dari para pelaku bid'ah. Khamisan, yang kelima, al-wasatiyatu bainal ghuluwi wal jafa. Al-wasatiyah, sikap pertengahan, bainal ghuluwi, antara sikap ghulu,
antara sikap berlebihan, melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam syariat ini, wal jafa, dan sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Sadisan, yang keenam, ats-tsabatu 'alal haqq. Ats-tsabat, kokoh, tegar, 'alal haqq, di atas kebenaran. Sabi'an, yang ketujuh, al-hirsu 'alal ijtima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqq. Al-hirs, bersemangat untuk bersatu dan saling merekatkan di atas kebenaran, wabil haq, dan dengan kebenaran. Bersemangat untuk bersatu dan merapatkan barisan di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Thaminan, yang kedelapan, nabdzul furqati wal ikhtilaf. Nabdzul furqah, membuang jauh-jauh, al-furqah, perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Tentu yang kedelapan ini adalah lawan dari yang ketujuh. Yang ketujuh, perintah dan dorongan untuk kita bersatu di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Sedangkan yang kedelapan adalah perintah untuk menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan di dalam beragama ini. Tasi'an, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmi nafi' wa nashrihi bainan nasi wa da'watihim ilaihi ma'as sabri ala al-adha fihi. Yang kesembilan, al-hirsu, bersemangat ala tahsilil ilmi nafi', untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan al-ilmu syar'i, yakni bertalabul ilmi, wa nashrihi bainan nas, dan menyebarkan ilmu yang sudah didapat tersebut di antara manusia, wa da'watihim ilaihi, dan mengajak mereka, mendakwahi mereka kepada ilmu tersebut, ma'as sabri 'alal adza fihi, diiringi dengan sikap sabar atas segala gangguan padanya. Ashiran, yang ke-10 adalah al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 10 rambu-rambu dakwah salafiyah atau al-manhaj as-salafi ini sesungguhnya bukanlah terbatasi oleh jumlah yang 10 ini. Namun setidaknya dari 10 rambu-rambu ini harapannya dapat mewakili rambu-rambu yang lainnya. Oleh karena itu beliau beri judul famin ma'alimi wasimati hadzal manhaj atau hadhihi ad-da'wah as-salafiyah. Beliau sebutkan kata-kata min, dari, termasuk, untuk menunjukkan bahwa 10 rambu-rambu ini bukanlah min bab al-hasr, bukanlah terbatasi hanya pada 10 tersebut, akan tetapi
harapannya 10 ini dapat mewakili rambu-rambu atau tanda-tanda dan ciri-ciri dakwah salafiyah. Tentu masing-masing dari 10 rambu-rambu ini membutuhkan waktu tersendiri untuk bisa membahas satu demi satunya. Namun paling tidak pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengetahui 10 dari rambu-rambu dakwah salafiyah tersebut secara global. Harapannya ke depan kita bisa lebih memperdalam lagi masing-masing dari rambu-rambu tersebut untuk kita bisa semakin memahami dari masing-masing rambu tersebut dan bisa mengamalkannya. Tadi sempat disinggung bahwa 10 rambu-rambu tersebut diambil dari dalil-dalil yang cukup banyak dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Al-Syeikh Al-Allam Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyinggung hal ini. Namun di antara dalil-dalil tersebut ada sebuah hadis yang apabila direnungkan dengan sebaik-baiknya, maka 10 rambu-rambu tersebut tercakup pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu seringkali kita dengar, dan mungkin dalam kajian-kajian, pelajaran-pelajaran kita pun sudah mempelajarinya. Namun satu hal penting di sini, bagaimana dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini bisa disarikan darinya 10 rambu-rambu dari dakwah salafiyah. Hadis tersebut adalah sebagaimana disampaikan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina, qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Tentu hadis Al-Irbad bin Sariyah diriwayatkan dengan beberapa redaksi periwayatan. Beliau hafizahullah ta'ala memilih redaksi yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami mau'izah, nasihat,
Dan ini terjadi di momen Hajjatul Wada. Haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah tahun 10 minal hijrah an-nabawiyah, yang kemudian beberapa bulan setelah haji tersebut beliau meninggal dunia. Dan di dalam momentum haji tersebut tampak tanda-tanda beliau akan berpisah dengan para sahabatnya, sehingga haji tersebut pun dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang hati-hati kami terenyuh darinya. Nasihat yang luar biasa. Betul-betul jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tersentuh dengan wasiat-wasiat beliau tersebut. Wa dharafat minhal uyun, air mata pun bercucuran saat mendengarkan mau'idhah dari sang manusia terbaik tersebut. Maka kami berkata, kata beliau, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, sepertinya wasiat ini, sepertinya nasihat ini adalah nasihat dari seseorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka sampaikanlah kepada kami wasiat. Wasiat dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nasihah al-muakkadah, nasihat yang ditekankan. Maka ketika sahabat melihat tanda-tanda seakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mau'idhahnya tersebut sebagai mau'idhah seseorang yang akan berpisah dengan mereka, maka mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk segera meminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam wasiat. Fa'ausina, maka berwasiatlah untuk kami, sampaikan kepada kami nasihat-nasihat yang sangat penting dan mendasar untuk bisa dijadikan pegangan. Kurang lebih seperti itu. Qala, beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar lagi taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah
pemimpin-pemimpin para sahabat. Orang-orang pilihan yang terkemuka di antara para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Suatu ungkapan agar benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidun. Dalam riwayat lain ada tambahan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Lalu dikuatkan wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, sebagai ungkapan pegang erat-erat dan jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguh setiap bid'ah itu adalah sesat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita di dalam mensyarah hadis ini, mereka mensyarahnya dalam beberapa versi sesuai dengan penekanan-penekanan yang diinginkan. Namun Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini beliau lebih menekankan untuk bisa mengambil dari hadis tersebut rambu-rambu al-manhaj as-salafi atau rambu-rambu dari ad-da'wah as-salafiyah. Kita masuk aja. Fadhal al-muadzin yuadzin. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan di dalam hadis tersebut terdapat wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pelaksanaan takwa tersebut di antaranya adalah dengan merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Kita tahu bahwa di antara makna takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya adalah benar-benar menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan berusaha untuk dikerjakan, apapun yang Allah larang berusaha untuk ditinggalkan. Dan ini merupakan prinsip mendasar di dalam berislam. Karena al-muslim adalah seorang yang yastaslim lillah bitauhid, yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya serta tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, tahqiq al-ubudiyah ini tentu dalam konteks lebih mudahnya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah syarat dari dua syarat diterimanya amalan.
Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang dan di dalam kehidupan bermanhaj. Apabila seseorang tidak mengikhlaskan dirinya kepada Allah, tidak kuat penghambaan dirinya kepada Allah, maka sangat rentan untuk menghambakan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam bersikap, di dalam upaya istiqamah di saat menghadapi fitnah, tidak berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi masih melihat ke sana dan kemari, takut dengan manusia, khawatir terhadap sikap-sikap yang ditujukan kepadanya, padahal hanyalah Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang harus ditakuti, satu-satunya zat yang diberikan penghambaan kepadanya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan pula bahwa di dalam hadis ini terdapat al-wasiyah wal amru biluzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat wasiat dan perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini dapat diambil rambu yang kedua, yaitu tahqiq tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan pemurnian al-ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang salafi harus berusaha mengedepankan al-ittiba' di dalam seluruh aktivitas keagamaannya, mulai dari permasalahan akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, semuanya dibangun di atas al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai syarat yang kedua diterimanya sebuah amalan. Yang pertama tadi al-ikhlas, terkandung pada rambu yang pertama, dan pada rambu yang kedua ini ditekankan untuk benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan ini. Wa fihi, dan dalam hadis ini pula terdapat wasiat dan perintah biluzumi sunnatil khulafa'ir rasyidin, untuk berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, para pemimpin sahabat, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mereka semua adalah panutan dalam kehidupan beragama ini. Dari sini diambil rambu tahqiq liluzum fahmi salaf radhiyallahu anhum kama marra. Diambil rambu keharusan untuk memahami, untuk berpegang dengan pemahaman as-salafus salih di dalam memahami dalil-dalil yang ada, dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lihat dalam perjalanan sejarah, kelompok-kelompok menyimpang di masa lalu, baik itu Khawarij ataupun Mu'tazilah ataupun Murji'ah dan yang lainnya, mereka berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran, berpegang dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mengapa mereka menyimpang? Mengapa mereka sesat? Karena memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pemahaman as-salafus salih. Memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sesuai dengan akalnya, sesuai dengan pendapatnya dan kecondongan berpikirnya, sesuai dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Maka as-salafi adalah seorang
yang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus salih. Dan tentu di masa kita ini adalah dengan cara merujuk kepada para ulama untuk bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, terkhusus di masa-masa fitnah adalah dengan merujuk kepada para ulama. Selalu terikat hubungan kita dengan para ulama, karena merekalah orang-orang yang paling faham tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan kaitannya dengan fitnah yang sedang melanda. Kemudian di dalam hadis ini pula wa fihi at-tahdhir minal bid'ah, terdapat peringatan dari hal-hal yang bid'ah. Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rasul telah tegaskan bahwa hal-hal baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari beliau adalah sesat. Dan kesesatan pasti akan merusak agama seseorang. Oleh karena itu, di antara rambu-rambu dakwah salafiyah adalah al-hadar wa tahdhir minal bid'ah wa ahlil bid'ah. Waspada dan berhati-hati dari kebid'ahan serta ahlul bid'ah. Kemudian beliau berkata, di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan anna man lazima sunnata bifahmi salaf haqqaqal wasatiyah asy-syar'iyyah wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafa wa kana 'alal wasati baina tarafayn naqiyyin, bahwa seorang yang menetapi as-sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan pemahaman as-salaf, maka pasti dia akan dapat mewujudkan sikap pertengahan yang disyariatkan dalam agama ini, dan benar-benar akan berada pada posisi antara sikap berlebihan yang melebihi batas-batas syariat ataupun sikap bermudahan, sehingga dia berada di pertengahan antara dua jalan yang saling bertentangan, betul-betul berada di atas as-siratal mustaqim. Dalam perjalanan sejarah juga demikian. Dalam permasalahan cinta kepada ahlul bait, ada kelompok yang berlebihan memuliakan ahlul bait, ghulu. Ada yang terjatuh pada sikap jafa, keras terhadap ahlul bait. Ahlus sunnah berada pada sikap pertengahan, yaitu memuliakan ahlul bait dan tidak berlebihan di dalam memuliakan ahlul bait. Dalam permasalahan iman juga demikian, antara al-wa'idiyah dengan al-murji'ah, sikap pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dalam permasalahan iman sehingga mengkafirkan para pelaku dosa besar walaupun berada di atas at-tauhid. Di dalamnya orang-orang Khawarij, kelompok Mu'tazilah, memahami bahwa di dunia ini berada di antara Islam dan kafir, namun di akhirat kekal abadi di dalam neraka. Kelompok Murji'ah berbeda lagi, bermudah-mudahan dalam permasalahan iman sehingga pelaku kemaksiatan sebesar apapun, selama dia masih muslim, maka kedudukannya sama dengan sahabat Nabi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan berbagai permasalahan-permasalahan agama
yang prinsip selalu berada pada sikap pertengahan. Masalah-masalah prinsip itu sering ditulis oleh para ulama kita dalam kitab-kitab manhaj, di dalam kitab-kitab yang berisikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sikap Ahlus Sunnah senantiasa di atas sikap pertengahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan, di dalam hadis ini pula terdapat at-tahdzir minal furqah wal ikhtilaf al-madhmum. Terdapat peringatan dari perpecahan dan perselisihan yang tercela dalam agama ini. Dari mana didapat? Didapat dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fasayara ikhtilafan katsira. Rasul telah menegaskan bahwa sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perselisihan yang banyak, dan ini tidak sebatas berisi pemberitaan, akan tetapi juga berisi peringatan bahwa perpecahan dan perselisihan adalah sikap yang tercela di dalam kehidupan beragama ini. Kemudian beliau tegaskan, faman lazima amina al-ikhtilaf al-katsir, maka barang siapa yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah, di atas sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin, di atas al-haq, maka dia akan selamat dari perselisihan yang banyak. Ketika terjadi perselisihan, sudah memiliki pondasi-pondasi yang kuat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah dengan pemahaman as-salafus salih. Maka dengan itu dia akan menjadi seorang yang thabit alal haq. Ini prinsip atau rambu yang keenam, as-sabatu alal haq. Kemudian kata beliau, wa hadha at-tawjih an-nabawi yatadammanu nassan wa istinbatan al-amra bil ijtima'i wal i'tilaf bil haqqi wa 'ala al-haqqi wa lil haqq liqawlihi fa 'alaykum bi sunnati ila qawlihi 'addu 'alayha bin nawajid. Kata beliau, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung secara nas dan juga istinbat perintah untuk bersatu dan merapatkan barisan bil haq, dengan kebenaran, bersatunya dengan kebenaran, dengan ilmu, wa 'alal haq, bersatunya pun di atas al-haq, di atas kebenaran, walil haq, dan untuk kebenaran. Ini kalimat yang luar biasa. Bersatu, bersaudara, merapatkan barisan bil haq, dengan kebenaran, dengan ilmu, tidak dengan hududun nafs, tidak dengan kepentingan pribadi, wa 'alal haq, dan di atas al-haq, bukan di atas asabiyah, tapi betul-betul persatuannya di atas kebenaran, walil haq, dan untuk kebenaran pula, bukan untuk kepentingan si fulan atau si fulan, bukan untuk ini dan itu, tetapi untuk kebenaran, bil haq. Berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, fa 'alaikum bisunnati, hingga ucapan beliau 'addu 'alaiha bin nawajid, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, gigitlah semua itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua poin ini termasuk poin yang sering kali diangkat oleh para ulama. Poin nabdzul furqah wal ikhtilaf, untuk kita menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan, dan poin mementingkan al-ukhuwah wal ijtima' fid din, yang ini merupakan prinsip dari dakwah salafiyah.
betapa di masa-masa fitnah terakhir kali ini dua prinsip penting, dua rambu-rambu utama dari dakwah salafiyah hancur berkeping-keping. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Usulus Sittah, perintah untuk bersatu ini dianggap sebagai sesuatu yang salah, dianggap sesuatu yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita semua untuk benar-benar mengerti dan memahami bahwa dua poin utama ini yang beliau sebutkan pada rambu yang ke-7 dan rambu yang ke-8 merupakan rambu-rambu dari al-manhaj as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Kemudian beliau katakan, wa minal ma'lum al-bayyin annahu la yumkinu tatbiqu hadhihi al-ma'ani wa dhuhuri hadhihi as-simati illa bil ilmi syar'i nafi'. Dan merupakan sesuatu yang diketahui secara gamblang, diketahui secara jelas bahwa tidak mungkin semua dari rambu-rambu ini bisa diterapkan, bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan, bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya illa bil ilmi syar'i an-nafi', kecuali dengan al-ilmu syar'i an-nafi', kecuali dengan ilmu. Dari sini diambil prinsip yang ke-9, al-hirsu ala tahsil al-ilmi an-nafi', bersemangat untuk bertolabul ilmi, bersemangat untuk berdakwah dan bersabar atas segala rintangan yang dihadapi di saat menjalani prinsip yang ke-9 ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita juga senantiasa dan selalu mengingatkan kita untuk memiliki al-ihtimam bi talabil ilm, memiliki perhatian besar terhadap talabul ilmi. Karena dengan talabul ilmi akan terbuka banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, al-ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju al-jannah. Kemudian beliau Syekh Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullah akhiri dengan ucapan qala al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Berkata al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-khair, kebaikan, was-sa'adah, kebahagiaan, was-salah, wal-kamal, as-salah, kebaikan, wal-kamal, kesempurnaan, munhasirun fi naw'ain, tercakup pada dua jenis amalan. Fil ilmi nafi', yang pertama pada al-ilmi nafi', dan yang kedua adalah al-amal salih. Al-amal salih yakni beramal dengan ilmu yang diketahui. Di sini dapat diambil poin yang terakhir, al-amal bil ilm. Beliau ingin menekankan bahwa apabila seorang salafi dalam kehidupannya senantiasa memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, al-ilmu nafi', dengan itu akan terbuka semakin mudah untuk bisa mengenal rambu-rambu dakwah salafiyah dan menerapkannya.
kemudian dikuatkan dengan rambu yang ke-10, beramal dengan ilmu yang diketahui tadi. Dengan itu seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, akan mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Tentu kita semua menginginkan dalam hidup ini kebaikan, kebahagiaan dan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin apa yang dapat kita pelajari dalam kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi kita setidaknya, dan penggugah untuk kita semakin mengenal dakwah salafiyah, mengenali rambu-rambunya, dan bersemangat untuk istiqamah di atas rambu-rambu dakwah salafiyah tersebut, sehingga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas as-siratal mustaqim dan berada di atas husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.